Halo, selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Pemerintah merevisi aturan pajak penghasilan final usaha mikro, kecil, dan menengah atau PPh final UMKM dengan menerbitkan PP nomor 20 tahun 2026, perubahan atas PP nomor 55 tahun 2022. Kini wajib pajak berbentuk PT hingga CV ini menggunakan skema PPh badan normal sebesar 22% dari laba bersih. Nah, skema PPh final UMKM ini hanya bisa dimanfaatkan wajib pajak orang pribadi, wajib pajak berbentuk perorangan, perseroan perseorangan maksud kami, dan juga wajib pajak badan berupa koperasi. Sementara wajib pajak badan berbentuk CV, PT, firma, dan juga BUMDes ini dapat memanfaatkan PPh final UMKM hanya sampai waktu pemanfaatannya berakhir atau 3 sampai 4 tahun sejak awal pemanfaatannya. Pemerintah tentunya telah menerbitkan PP nomor 20 tahun 2026 ini perubahan tentunya atas PP 55 tahun 2022 untuk memperketat akses fasilitas pajak penghasilan PPh final bagi para pelaku UMKM. Tentunya kebijakan ini dinilai akan membawa perubahan signifikan terhadap pola kepatuhan perpajakan, menutup celah praktek penghindaran dan juga penggelapan pajak, serta keberlangsungan dari usaha mikro, kecil, dan juga menengah atau UMKM. Lantas apa kemudian respon dan juga dampaknya bagi para pelaku usaha dengan diterbitkannya aturan yang baru itu di tengah kondisi ekonomi Indonesia saat ini? Kita akan bahas tentunya di malam hari ini di Arah Angin Televisi Republik Indonesia bersama saya Ardianto Wijaya. Malam hari ini kita ambil judul Pajak UMKM Adil atau Memberatkan? Tanda tanya. Itu yang kemudian nanti kita akan diskusikan di malam hari ini. Sudah hadir sejumlah narasumber, baik yang hadir secara langsung maupun yang tersambung via daring. Kita akan sapa satu persatu. Di sebelah kiri saya ada Mas Lailul Huda, Direktur Digital Ekonomi Salios. Mas Huda, selamat malam, salam sehat. Malam, Mas Daya. Baik, terima kasih sudah join di malam hari ini secara langsung. Dan dari HIPMI sendiri ada Ketua BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HIPMI, ada Bang M. Hadi Nainggolan. Bang Hadi, selamat malam, salam sehat. Selamat malam, selamat sehat. Terima kasih sudah mewakili HIPMI di malam hari ini. Dan juga dari Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia, Aku Mandiri, ada Bu Hermawati Setiorini. Bu Hermawati, selamat malam. Selamat malam, salam sehat. Salam sehat, terima kasih sudah join via daring malam hari ini Bu Hermawati. Saya langsung ke HIPMI dulu sebelum nanti Bu Hermawati juga akan menanggapi. Bang Hadi, ini bagaimana kemudian Anda melihat terkait dengan pemerintah memperketat pemanfaatan fasilitas dari PPh final UMKM ini 0,5% begitu, dan revisi dari aturan ini sebetulnya tujuannya adalah untuk menutup celah praktek penghindaran dan juga penggelapan pajak yang selama ini kerap terjadi penerapannya di PPh final. Tanggapan HIPMI? Ya, yang pertama kita memahami ya semangat dan spirit dari pemerintah. Tujuan tadi bagaimana diberlakukan tarif final profit 22% itu sebenarnya dalam rangka menutup celah kebocoran dan tentu juga penyalahgunaan beberapa oknum yang sering bersembunyi menyembunyikan pajaknya dengan cover UMKM kan begitu. Tujuannya kita apresiasi. Kita apresiasi. Okay. Nah, yang kedua ini mungkin kita dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia kebetulan juga profil anggota kita seluruh Indonesia ini 70% juga UMKM. Jadi yang menengah besar tuh cuma di angka 30%. Nah, artinya kalau tegasnya kita dari HIPMI pemberlakuan PP 20 tahun 2026 ini sebaiknya ditunda dulu. Karena apa yang menjadi pertimbangan dari HIPMI? Pertimbangannya pertama adalah posisi ekonomi kita, mohon izin lagi tidak baik-baik saja. Yang kedua, jujur kita mau menyampaikan bahwa kawan-kawan kita yang hari ini dari mikro, ya kan, dari kecil menuju menengah ini kejepit banget gitu loh, khususnya di menengah. Kalau kita bicara misalkan di super mikro di bawah sudah banyak banget fasilitasnya, mulai dari misalkan subsidi pupuk, subsidinya BBM, subsidinya LPG, subsidi bantalan banyak sekali. Sementara hari ini kalau kita mau lihat juga data statistik yang ada di per hari ini juga kan kelas menengah kita tergerus 16%. Itu menunjukkan apa sedang tidak baik-baik saja. Nah, hemat kita dari HIPMI pertama mungkin bisa dicek Himpunan Pengusaha Muda Indonesia dari awal adalah pengusaha merah putih. Cintanya, sayangnya kepada negeri ini jangan dipertanyakan. Dari awal kita terus mengawal ekonomi Indonesia ini berdaulat dan tentunya ekonomi kita mandiri. Tapi hematnya kita ingin menyampaikan aspirasi kepada Pak Presiden
dan tentunya kepada pemerintah pembantu presiden sebaiknya PP terkait tentang pemberlakuan tarif final pajak nomor 20 tahun 2026 ini sebaiknya ditunda dulu, dievaluasi, kita buat moratorium, menunggu momennya. Menunggu momen sampai kapan kalau menurut Anda yang pasnya diterapkan? Apalagi ini kan tujuan presiden untuk UMKM naik kelas begitu Bang Adi. Iya, makanya ini banyak yang kadang-kadang nggak matching kan. Sama seperti kemarin di Hari Kebangkitan Nasional, Pak Presiden menyampaikan di gedung DPR bahwa salah satu poin yang dia sampaikan adalah bagaimana mendorong anak-anak muda untuk berwirausaha gitu kan. Nah ini kan sebenarnya kan berarti apa? Harus ada instrumen, harus ada banyak insentif-insentif yang sebenarnya harus diberikan kemudahan. Negara ini mohon izin kadang-kadang kita ini tidak adil. Pengusaha lagi sedang berdarah-darah, bangkrut, tumpur, kena BI checking, kena blacklist, nggak ada yang bantu. Tiba-tiba udah ketika dalam keadaan berhasil, negara buru-buru terus memberikan pemberlakuan pajak dan sebagainya. Artinya kita harus membangun satu keseimbangan ekosistem yang lebih fair, yang lebih berkeadilan, dan tentunya mendorong bagaimana pertumbuhan pengusaha kita bisa melampaui, karena memang kita sepakat dengan apa yang menjadi cita-cita Pak Presiden Prabowo. Jadi kapan aturan revisi ini harusnya diberlakukan Bang Adi? Ya kalau menurut saya nunggu momen ya ekonomi lebih bagus lagi, daya beli meningkat, ya kan, terus juga penataan sektor ekonomi misalkan juga di MBG, di KDMP, termasuk juga hilirisasi energi, hilirisasi perkebunan dan sebagainya, ini benar-benar dulu berdampak ekosistemnya berjalan, menurut saya baru bisa kita akan laksanakan. Oke, baik. Saya langsung minta tanggapan dari Bu Hermawati. Bu Hermawati, bagaimana kemudian dari rekan-rekan Asosiasi UMKM Indonesia sendiri melihat terkait dengan revisi dari aturan ini? Apakah juga sesuai apa yang kemudian tadi diungkapkan oleh Bang Hadi, terlalu terburu-buru, harusnya menunggu momentum ketika pertumbuhan ekonomi baik dan segala sesuatunya? Apakah kemudian, bagaimana kemudian dari Asosiasi UMKM melihat dari revisi aturan ini, Bu Hermawati? Ya, saya setuju sih dengan pendapat Pak Hadi tadi ya. Memang sebenarnya kebijakan ini kurang tepat di kondisi ekonomi yang memang carut-marut seperti ini ya. UMKM itu kan sudah diajar dengan PPN sendiri yang membuat daya saing antara karena produk impor yang masuk terlalu besar, daya beli masyarakat turun, PPN-nya kita juga tinggi, sekarang diajar lagi dengan pajak. Nggak semuanya loh orang yang punya CV atau PT itu melakukan kecurangan. Justru pemerintah harusnya fokus menangani yang curang itu dulu, gitu loh. Terus sistem yang ekosistemnya di kesehatan di dalam kita berusaha berdagang itu dibenahi dulu, baru kebijakan ini nanti diterapkan gitu. Jadi saya sepakat tidak buru-buru karena kondisinya ekonomi kita lagi sulit. UMKM kita sendiri, maaf kalau mungkin HIPMI pengusahanya bisa masuk di 4,8 M ya per tahunnya, kalau di kita itu di bawah itu kan yang anggota kita, karena kita banyak mikro dan ultra mikro. Itu apalagi gitu loh. Kondisi kita itu sekarang omset itu bisa turun sampai 50% gitu. Apalagi sekarang mereka udah ketakutan. Satu, bahwa di kita ini selalu pemerintah sosialisasinya kurang dalam menyampaikan masalah pajak gitu. Dalam administrasinya juga rumit gitu. Pengisian pajak aja itu rumit, apalagi nanti tidak menggunakan PPh yang UMKM itu. Dengan PPh final yang biasa saja pengusaha udah keteteran, ditambah nanti ngisi secara administrasi juga ribet itu. Jadi menurut saya sih memang mestinya dikaji ulang karena kondisi ekonomi di Indonesia memang tidak baik-baik saja. Kalau menurut saya itu. Oke, jadi memang ada beberapa hal atau masalah yang kemudian juga harusnya dipecahkan, persoalan terkait dengan administrasi perpajakan, belum lagi restitusi pajak yang kemudian juga belum sepenuhnya begitu ya, Bu Hermawati. Jadi kapan Bu, kalau menurut dari rekan-rekan Asosiasi UMKM Indonesia seharusnya revisi ini diterapkan, Bu Herma? Sebenarnya karena permasalahan di Indonesia ini pengawasannya juga nggak ada ya bagi pengusaha-pengusaha yang nakal gitu. Justru yang sebenarnya yang kena dampak masalah ini adalah pengusaha yang benar-benar dia kerjanya lurus gitu loh. Nah itu yang akhirnya harusnya pemerintah kaji ulang. Jangan sekarang. Justru kalau yang penting insentif untuk rakyat itu apa, PPN-nya direndahkan sehingga daya beli masyarakat naik. Kalau daya beli masyarakat naik, omsetnya tinggi. Nah
mereka baru tuh bisa diambil pajaknya. Kok kondisi sekarang sangat susah, barang import yang masuk banyak. Ya. Banyak UMKM kita tuh sampai mereka menjadi reseller produk-produk import karena memang produk domestik aja susah untuk dijual karena daya beli masyarakat turun kan. Nah, itu yang harus pemerintah antisipasi itu gitu. Jadi bukan malah bikin kebijakan yang membuat ketar-ketir kita, mah kita nggak bisa bernafas lagi gitu. Masyarakat itu udah nggak bisa bernafas lagi, diajar kiri kanan atas bawah gitu. Saya sepakat dengan Pak Hadi, yang HIPMI aja kesulitan, apalagi yang aku mandiri gitu loh. Apalagi nanti kalau pendapatnya Silio, saya yakin pasti sependapat gitu. Nah, Itu kita sih langsung, kalau- kita langsung tanyakan ke Mas Huda. Mas Huda, bagaimana kemudian Selyos melihat rekan-rekan UMKM yang kemudian juga harus berjuang begitu, apalagi UMKM di Indonesia kan masih menjadi tulang punggung ekonomi begitu ya, kontribusinya 60% terhadap PDB, penyerapan dari tenaga kerja sebelum ada 97%. Nah, dengan adanya aturan revisi ini, bagaimana kemudian Selyos melihat? Ya, yang pasti gini Mas, kalau tadi Pak Hadi dan dari UMKM itu juga menyampaikan ditunda, kalau saya masih dicabut. Dicabut. PP ini dicabut. Tapi dicabut, karena gini, karena kalau kita lihat sebenarnya ini ada salah satu yang menurut saya ya, itu tidak secara tepat itu digunakan. Apa yaitu? PT dan skala usaha. Nah, kita bisa saja sebenarnya PT yang dia biasa ya, artinya dia lebih dari 2 orang, itu modal omsetnya itu di bawah 4,8 miliar, which is itu masih dapat untuk insentif sebenarnya. Nah, tapi itu dipaksakan untuk dikenakan PPh yang biasa meskipun itu ada diskon 50% dari 22 jadi 11%. Itu pun masih tinggi sebenarnya dibandingkan dengan PPh final ya, yang itu sudah mudah secara administrasi, juga tarifnya kecil dan itu sangat membantu sekali. Makanya kalau kita lihat sebenarnya dari sisi penetapan pun itu sudah bermasalah. Kita tidak melihat bahwa PT, CV dan sebagainya itu kalau CV PT 2 orang harus dia menggunakan PPh biasa karena dia dianggap bukan UMKM lagi dan sebagainya. Itu pemikiran yang salah sebenarnya. Karena di dunia usaha ya pasti juga ketika saya modalnya nggak cukup, saya pasti akan ngajak teman dong. Kita membuat PT dan sebagainya, walaupun itu kecil, tapi itu kan disebut UMKM juga gitu kan. Dan itu disebut UMKM juga dan seharusnya pemerintah itu memberikan insentif di situ. Berupa apa? Berupa sisi perpajakan. Nah, sekarang dengan terbitnya PP ini, ya, PP 20 2026 ini itu sudah tidak boleh lagi. Makanya ini yang paling memberatkan dan menurut saya harusnya dicabut dan tidak boleh lagi menggunakan pemisahan PT, CV dan sebagainya, tapi just dia 4,8 miliar di bawah itu bisa menggunakan PPh final. Di atas itu tidak boleh gitu. Oke, meskipun masih banyak PP dan juga CV yang kemudian bermasalah, itu yang kemudian ditekankan Bu Hermawati, dibereskan terlebih dahulu PT dan juga CV ini. Gitu. Ya karena kan kalau kita lihat kalau semua peraturan lah Mas, semua peraturan kebijakan pemerintah itu sebenarnya ideal, bagus-bagus semuanya. Tapi kan pertanyaannya how to-nya, ya kan? Bagaimana kita mencapai itu? Nah, kalau kita lihat banyak memang kalau di oknum-oknum pelaku usaha ya, yang dia sudah 4,8 miliar gitu kan. Terus kemudian untuk memanfaatkan ini mereka mengurangi lah sehingga dia eligible untuk menggunakan PPh final. Nah, yang bermasalah adalah sebenarnya adalah pengawasannya. Pengawasannya udah benar atau sih dari DJP? Bagaimana sih KPP ini itu dia mengawasi pelaku A, pelaku B sehingga tidak terjadi ya tadi yang diinginkan kebocoran-kebocoran tadi gitu. Kelemahan dari pengawasan ini yang kemudian ditekankan. Iya, nah ini kan masalah. Makanya kan kalau di Indonesia itu kan masalahnya apa, di sisi apa, tapi obatnya berbeda. Makanya ini yang sering saya sampaikan, seringkali kalau di Indonesia itu sakitnya apa, sakitnya pusing, diobatinya pakai obat lambung. Itu analoginya. Karena penyakitnya apa, masalahnya apa, obatnya berbeda. Ini yang sering terjadi Mas ya. Oke, seharusnya diskusi di malam hari ini kita sudah mengundang perwakilan dari Kementerian UMKM, namun hingga malam hari ini masih belum ada yang kemudian berkenan untuk diskusi kita di malam hari menanggapi terkait dengan pajak UMKM ini. Saya kembali ke Mas Huda. Mas Huda, artinya pemerintah kan beralasan ada pengetatan aturan tentunya untuk menutup praktek celah tadi demi kemudian memperoleh fasilitas pajak UMKM. Apakah ini kemudian
menurut Anda benarkah tujuan dari aturan atau revisi aturan ini tadi menutup celah, menghindari penggelapan pajak yang selama ini kerap terjadi, apalagi harapannya kita apresiasi untuk UMKM kemudian naik kelas? Ya, kalau naik kelas itu kan bukan dari pajak ya masalah ya. Kelas itu kan ya kemampuan bagaimana si UMKM itu dia bisa misalkan permodalan dari perbankan Ya. ataupun dia bisa menjangkau pasar yang lebih luas, itu dinamakan naik kelas. Bukan dia bayar pajak akhirnya dia disebut naik kelas gitu kan. Nah, ini yang kalau kita lihat sebenarnya adalah ini dari desainnya aja. Kita tujuan tuh nggak ada yang masalah, Mas. Tujuan untuk menutup itu sangat bagus sekali Iya. gitu kan. Tapi masalahnya adalah ketika ini sistemnya diubah, orang yang dia sudah taat bayar pajak, meskipun dia PT, dia pemilikannya dua orang memang dua orang terlebih, dia taat bayar pajak, memang dia usahanya juga under 4,8 miliar gitu kan. Nah, ini yang jadi kena getahnya gitu. Siapa yang berbuat, yang terkena getah itu lebih banyak. Makanya ini yang kalau boleh saya bilang itu setuju, itu sangat setuju sekali. Harusnya ini diselesaikan dulu masalahnya, itu baru kita bicara terkait dengan pengaturan yang lebih lanjut. Nah, ini yang nggak ada sebenarnya. Mau menyelesaikan masalahnya, tapi yang terkena getahnya itu semua. Oke. Saya yakin dari HIPMI juga sama, Ya. banyak juga yang itu sudah taat bayar pajak, tidak melakukan profit shifting, tidak melakukan under invoicing dan sebagainya, tapi akan jadi masalah ketika kena PPh, tarif PPh yang baru ini. Ya. Dan itu saya yakin juga dari pelaku UMKM yang di luar HIPMI di asosiasi itu juga banyak yang seperti itu. Dan itu yang harus kita lindungi sebenarnya. Oke, baik. Kalau yang tadi Mas Huda dari Selyos mengatakan dicabut, bukan lagi ditunda lagi nih atau terburu-buru. Bagaimana kemudian HIPMI menanggapi dengan tadi Selyos mengatakan ini dicabut saja? Ya, setuju ya, karena memang dengan segala hormat, kita pelaku usaha ini indah kalau udah berhasil. Udah berhasil dikit, langsung dikejar pajaknya. Ya, ketika berdarah-darah, nggak ada negara yang lihat kan, apalagi model perbankan kita juga, saya sering menyampaikan, mohon izin, perbankan kita juga dia itu senang dengan pengusaha yang masih harum, ya kan. Kalau pengusahanya belum harum dia nggak senang gitu kan. Jadi artinya ini jadi catatan. Ya. Bahkan saya menganalogikan begini, kita bertimpa-timpa nih pengusaha kenanya. Contoh misalkan berbisnis misalkan di produk jual barang misalkan. Dibeli barangnya aja mungkin kita menggunakan misalkan perbankan ataupun pakai fintech dan sebagainya. Udah kena bunga juga kan. Jadi sedang berdagang aja kita udah kena bunga. Misalkan ya normal bunga bank 11%, 12%. Kalau ini diberlakukan tadi yang PP 20 tahun 2026, berarti kan sama dengan kan ketika udah dihitung semua berapa pengeluarannya, net profitnya diambil 22%. Artinya kalau analoginya kalau kita punya pendapatan 100 juta, maka negara harus punya hak 22% harus kita setor ke negara, benar kan? Sedangkan kita mendapatkan 100 juta ini juga, ini berjuang udah banyak potong-potongannya. Jadi kalau kita mau akumulasikan, beban pengusaha itu bisa ya dua-dua mungkin hampir mungkin 30-40% kan bebannya. Kalau diakumulasikan sejak proses dia berusaha itu. Nah, maksud saya ini sebenarnya perlu saya sepakat ya kita mungkin di HIPMI ini perlu dievaluasi, perlu dimoratorium karena jujur kita menyampaikan kawan-kawan banyak yang gelisah. Nah, saya tadi juga berangkat kemari banyak dari berbagai daerah yang menyampaikan aspirasinya. Bang, kalau bisa nih Bang aspirasikan ditunda dulu nih Bang. Tapi sebetulnya dari HIPMI sendiri apakah kemudian juga diajak duduk bersama kemudian kalau melihat revisi aturan ini akan diterapkan pada saat itu atau? Ya artinya pernah ya, tapi menurut saya lagi juga problem di negara kita ini satu sosialisasinya kadang-kadang nggak konsisten ya. Sosialisasi tidak konsisten? Tidak konsisten, misalkan harusnya dibuat timeline-nya, uji publik dan sebagainya, jadi memang terukur orang bisa, apalagi sebenarnya kan ada sosial media kan, bisa mengukur orang sebenarnya pro dan konten seperti apa. Mudah lah dibuka misalkan komen di apakah lembaganya UMKM atau apa, bisa dilihat di komen sosial media, dilihat bagaimana tanggapan orang. Walaupun bukan suatu kebenaran kan, bisa kita filter juga mana buzzer, mana yang otentik dan organik kan, itu satu. Yang kedua, yang paling penting adalah hari ini Indonesia butuh pengusaha-pengusaha yang konkret sebenarnya, ya kan, yang Konkret? bisa konkret dalam artian masuk ke sektor produksi.
Sebenarnya kan Pak Prabowo itu kan maksud dia untuk bisa lahir pengusaha-pengusaha muda baru itu kan mohon izin kan masuk di sektor produktif. Sektor produktif itu contoh misalkan saya di agro misalkan ya. Jadi sektor produktif itu adalah bagaimana orang menanam jagung, jelas hasilnya adalah produksinya jagung. Ya. Nah sementara portofolio dunia usaha kita ini orang banyaknya itu dagangnya itu adalah hasil panennya bukan nanamnya gitu kan. Jadi memang ini kan problem juga. Jadi bayangkan kalau kita udahlah di sektor produktifnya kita belum begitu kuat, ya kan. Jadi banyak hari ini bisa kita cek juga pembiayaan-pembiayaannya itu lebih banyak membiayain tradingnya, bukan membiayain sektor produktifnya. Oke, itu yang kemudian menjadi catatan dari Bang Hadi. Saya minta tanggapan dari Bu Hermawati. Bu Herma, bagaimana kemudian tanggapan dari Anda? Tadi Mas Huda mengatakan mending dicabut saja daripada ditunda untuk penerapan dari revisi dari PP ini. Ya, saya sih setuju ya, karena memang sebenarnya UMKM di Indonesia itu belum ada di sisi pemerintah ya, menurut saya. Karena Belum ada di sisi pemerintah, kayaknya maksudnya sih, Bu? iya, karena pemerintah tidak ada di sisinya UMKM, Oh, gitu oke. kan. Berarti Nah, selama ini tidak dilibatkan pemikirannya, dalam revisi PP ini sebetulnya dari teman-teman asosiasi UMKM ini? nah justru itulah setiap kebijakan Hah? tidak dimintain pendapat dari pelaku usaha yang mikro. Padahal ini kan sebenarnya untuk ketentuan untuk UMKM yang mikro kan, bukan yang kecil menengah. Tapi kita tidak dimintain pendapat. Saya sampai bersurat ke Komisi 6 dan 7 ke DPR, itu sama sekali tidak ada respon sampai detik ini. Karena justru saya pengen menyuarakan, memberikan pendapat bagaimana di bawah itu kondisinya UMKM Ya. gitu. Tapi kan kenyataannya sampai sekarang tidak ada surat respon dari DPR itu sendiri. Nah, sama dengan tadi di HIPMI, saya yakin mungkin hanya diajak ngobrol. Begitu ini sudah PP ini kan tiba-tiba ujuk-ujuk muncul aja gitu loh. Nggak ada sosialisasinya. Biasanya kalau di Humas Pajak itu mereka menghubungi kita Oke. untuk sosialisasi dulu, ini enggak sama sekali. Ya, itu yang jadi akhirnya jadi rame dan UMKM itu semakin bisnisnya tuh kayak lesu gitu loh. Dia kayak males berusaha di Indonesia karena memang kondisinya kayak gitu gitu. Dengan posisi yang memang daya beli masyarakat turun gitu kan. Sehingga pendapatan mereka semakin turun. Saya berpikir bahwa negara ini hanya mengejar pendapatan untuk negara gitu loh. Bukan untuk masalah insentif pajaknya bagi UMKM. Jadi hanya ngejar pendapatan negara saja untuk PP 20. Kita curiganya hanya di situ karena memang kalau dilihat yang seperti itu kondisinya gitu. Oke. Saya berharap setuju dengan Mas dari Selios bahwa ini kayaknya memang nggak perlu diberlakukan gitu. Fokus di 0,5%, dan yang nakal itulah yang ada pengawasan ditindak gitu. Kan biasanya ada sanksi 1, sanksi 2, terus nanti apa. Nah, bagi pelaku UMKM yang membayar pajak taat, itu harusnya pemerintah kasih reward. Nah, kita aja pajaknya rajin, kadang cari akses modal susah gitu kan. Sudah tahu KUR itu tidak wajib aset gitu, jaminan, tapi tetap dimintain jaminan gitu loh. Nah, itu yang pemerintah harus fokusnya di situ. Nah, naik kelas bukan karena taat pajak, benar seperti yang Mas Yuda tadi sampaikan. Karena UMKM itu naik jika omsetnya juga naik, pendapatannya naik, pemasarannya juga besar. Lah ini kan enggak hanya dilihat dari pajak, ya nggak bisa. Artinya Makanya jangan saya hanya melihat bingung. dari pendapatan pajak sendiri, tapi kemudian bagaimana kemudian memperhatikan juga nasib dari rekan-rekan UMKM begitu ya Bu Herma ya? Betul, Ya. betul. Harus gitu. Memang Oke. nasib UMKM sekarang lagi berat. Pengusaha itu yang omsetnya sampai 4,8 M aja sekarang kan menjadi turun. Sampai 50% loh kondisi sekarang itu. Oke. Gitu. Karena Baik. semua bahan baku semua juga naik kan. Harga-harga naik. Di Gitu. tengah indeks ekonomi artinya banyak kemudian hal-hal yang juga harus diperhatikan, tidak hanya mengejar dari penerimaan pajak itu yang kemudian ditekankan dari Bu Herma. Usai jeda nanti saya akan minta tanggapan dari Mas Huda seperti apa jalan tengah kemudian yang harus dilakukan, apakah kemudian mencabut ini salah satu upaya untuk kemudian tadi apakah kemudian kita berharap ini bukan tes ombak begitu karena PP kan sudah diterapkan artinya ya. Dan kita akan bahas usai jeda berikut ini, tetap bersama kami di Arah Angin TVRI, kami kembali saat lagi.